Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan penyusunan anggaran produksi. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dinda Maulidia bersama rekan-rekan saya Nurul dan Septiana Eka Astrida. Untuk pengertian lebih lanjut mengenai anggaran produksi dan arti produktivitas akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul. Baiklah, saya akan menjelaskan anggaran produk. Produksi adalah suatu proses pengolahan produk, sedangkan produk adalah hasil produksi. Produk dapat berupa produk jadi dan produk dalam proses. Dalam penyusunan anggaran produk ini kita hanya akan membahas makna dalam arti sempit, yaitu hanya berupa barang. Anggaran produk atau budget produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Produk jadi atau finished good adalah produk yang siap dijual. Produk siap dijual. Produk dalam proses work in process adalah produk yang masih dalam penyelesaian anggaran. Anggaran produk disusun berdasarkan anggaran penjualan dari anggaran persediaan produk dalam penyusunan. Anggaran produk ini meliputi produk jadi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan produk jadi yaitu produk jadi periode ini disebut juga dengan produk selesai dibuat periode ini atau produk selesai ditransfer ke gudang. Seharusnya yang disebut produk adalah produk diproses, dikurang hasil produk masuk, ditambah persediaan produk dalam produk awal atau yang menghasilkan, dikurang produk jadi periode ini ditambah produk dalam proses akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan arti produktivitas. Produktivitas lebih dari sekadar ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik manajemen, karena produktivitas mengandung falsafat dan sifat mental yang selalu bertumpu pada motivasi yang kuat secara terus-menerus berupa mencapai mutu kehidupan hari ini yang lebih baik dari kemarin, dan hari esok yang lebih baik dari hari ini. Para pakar tidak memberikan rumusan produktivitas yang sama, tetapi pada prinsip masih ditemukan pengertian yang sama. Produktifan atau productivity adalah kemampuan daya untuk menghasilkan suatu analisis laporan keuangan. Pada dasarnya tujuan untuk mengukur produktivitas keuangan. Produktivitas keuangan berarti kemampuan untuk menghasilkan likuiditas, solvabilitas, dan reliabilitas. Produktif adalah sifat menghasilkan, produktif adalah proses atau cara mengeluarkan hasil, dan produk adalah hasil produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Di sini ada contoh soal. PT ABC merupakan perusahaan sirup yang memiliki anggaran penjualan tahun 2020 yaitu 2000 sirup. Jika dibagi dalam triwulan, maka triwulan pertama 482 sirup, triwulan kedua 488 sirup, triwulan 3 492 sirup, dan triwulan keempat ada 538 sirup. Persediaan awal dan akhir masing-masing direncanakan dengan jumlah 88 dan 84. Di sini ada tabel penjualan dari tahun 2020 ada 2000. Persediaan akhir ada 84. Kebutuhan barang hasil tambahan dari penjualan dan persediaan akhir itu ada 2084. Lalu ada persediaan awal 88, itu dari soal. Lalu jumlah produk tiap triwulan itu hasil dari pengurangan kebutuhan dengan persediaan awal. Lalu jumlah produk tiap triwulan dibagi 4 dikarenakan kita akan membuat anggaran produksi dalam bentuk triwulan. Lalu bagaimana cara membuat tabel anggaran produksinya? Di sini ada anggaran produksi PT ABC pada periode 31 Desember 2020. Keterangannya, penjualan triwulan pertama ada 482 dan seterusnya didapatkan dari soal sebelumnya. Persediaan akhir berjumlah 84 di triwulan keempat. Persediaan awal berjumlah 88 ada di triwulan pertama. Lalu kebutuhan barang jumlah produksi ditambah sama persediaan awal. Lalu cari persediaan akhir dengan cara kebutuhan barang dikurangi dengan penjualan. Untuk tahunannya 84 dari persediaan akhir. Lalu untuk menjumlahkan kebutuhan barang 2000 ditambah sama 84, hasilnya 2084. Terus persediaan awal sudah ada di soal sebelumnya. Setelah itu jumlah produksi dikurang dengan kebutuhan barang dengan persediaan awal.
Selanjutnya saya akan menjelaskan soal 2 yang masih bersangkutan dengan menggunakan stabilitas produk. Di sini terdapat data anggaran penjualan PT ABC pada 31 Desember 2020 dalam botol. Perbedaan soal 1 dengan soal 2 yaitu di sini di soal 2 PT ABC menjual beberapa produk, sedangkan pada soal 1 PT ABC hanya menjual satu produk saja. Untuk produknya di sini ada beberapa jenis sirup yaitu sirup mangga, leci, dan stroberi. Lalu di sini saya akan menjelaskan MPT yang itu artinya M adalah Medan, P adalah Padang, dan T adalah total. Lalu pada slide ini terdapat taksiran persediaan awal dan persediaan akhir pada tahun 2020. Di sini persediaan awal sirup mangga ada 4 botol, sirup leci ada 3 botol, dan sirup stroberi ada 3 botol. Sehingga jumlah persediaan awal terdapat 10 botol. Lalu untuk persediaan akhir sirup mangga terdapat 7 botol, sirup leci terdapat 3 botol, dan sirup stroberi terdapat 5 botol. Sehingga total persediaan akhir terdapat sejumlah 15 botol. Lalu di sini saya akan mulai menghitung menggunakan rumus dasar, yaitu penjualan 2020 ditambah dengan persediaan akhir, lalu menghasilkan kebutuhan barang jadi, lalu dikurang dengan persediaan awal sehingga menghasilkan produk jadi. Di sini saya akan menyebutkan penjualan tahun 2020 terdapat 222 botol, lalu persediaan akhir terdapat 15 botol sehingga menghasilkan produk siap jadi sebanyak 237 botol. Lalu untuk persediaan awal terdapat 10 botol. Lalu untuk produk jadi terdapat 220 botol, yaitu diambil dari pengurangan 237 botol dikurang 10 botol. Karena anggaran produksi ini disajikan setahun dalam setiap triwulan, maka produksi untuk tiap triwulan yaitu 227 botol dibagi 4. 4 itu adalah jumlah triwulan dalam satu tahun. Lalu menghasilkan 56,75 botol jika dibulatkan menjadi 50 botol. Jadi 50 botol dikali 4 triwulan menghasilkan 200 botol. Untuk kekurangannya berarti 227 botol dari produk jadi dikurang 200 botol, menghasilkan 27 botol. Kekurangan tersebut ditambahkan pada triwulan 2, 3, dan 4 yang setiap triwulannya ditambahkan 9 botol. Mengapa 9 botol? Itu dihitung dari kekurangan 27 botol dibagi dengan 3 triwulan. Jadi masing-masingnya terdapat tambahan 9 botol. Lalu di sini saya akan menjelaskan perhitungan penjualan sirup pada setiap triwulan. Pertama, saya akan menjelaskan penjualan pada triwulan 1, yaitu untuk sirup mangga. Terdapat 23 botol. Yang perhitungannya itu adalah 23 botol diambil dari data awal yang anggaran produksi dibagi dengan 50. 50 itu adalah jumlah keseluruhan penjualan sirup mangga di Kota Medan dan di Kota Padang. Lalu dikali dengan 50. 50 itu diambil dari pembulatan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi 23 dibagi 50 dikali 50 menghasilkan 23 botol. Untuk perhitungan sirup leci dan sirup stroberi sama seperti perhitungan sirup mangga, yaitu untuk leci 16 botol dibagi 50 botol dikali 50 botol menghasilkan 16 botol. Dan untuk sirup stroberi 11 botol dibagi 50 botol dikali 50 botol menghasilkan 11 botol. Lalu penjumlahan dari penjualan sirup mangga, sirup leci, dan sirup stroberi terdapat 50 botol. Lalu untuk triwulan 2, 3, dan 4 di sini ada sirup mangga sebanyak 25 botol ditambah 28 botol ditambah 28 botol menghasilkan 81 botol. Mengapa perhitungannya beda dengan triwulan 1? Karena di sini menghitung banyaknya penjualan pada setiap triwulan 2, 3, dan 4. Jadi untuk penjualan mangga, penjualan total sirup mangga pada triwulan 1 terdapat 25 botol, lalu untuk triwulan 2 terdapat 28 botol, dan triwulan 3 terdapat 28 botol, sehingga totalnya yaitu 81 botol. Begitupun dengan perhitungan untuk sirup leci dan stroberi. Untuk sirup leci pada triwulan 1 terdapat 15 botol, triwulan 2 18 botol, dan triwulan 3 18 botol, menghasilkan 51 botol. Untuk sirup stroberi triwulan 1 11 botol, triwulan 2 13 botol, dan triwulan 3 16 botol, menghasilkan 40 botol. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rincian produksi pada triwulan 2, 3, dan 4 pada setiap produk sirup. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjualan di triwulan 2, 3, dan 4. Untuk yang bertanya mengapa perhitungannya beda seperti sebelumnya, itu karena hasil dari yang akan dijumlah ini diambil pada tabel yang kedua. Nah, lalu saya akan menjelaskan penjualan sirup mangga yaitu 81 dibagi 172. 172 itu merupakan jumlah lalu dikali 59. Mengapa 59? Karena tadi pembulatannya itu ada 50 botol lalu ditambah dengan 9 botol kekurangan pada setiap triwulan, jadi menghasilkan 59 botol. Lalu hasil untuk penjualan sirup mangga terdapat 28 botol. Begitupun dengan leci, terdapat 51
botol dibagi 172 botol dikali 59 botol sehingga menghasilkan 17 botol. Lalu stroberi terdapat 40 botol dibagi 172 botol dikali 59 botol menghasilkan 14 botol. Lalu untuk jumlah keseluruhan itu terdapat 59 botol. 59 botol itu dari 28 botol ditambah 17 botol ditambah 14 botol. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi PT ABC pada 31 Desember 2020. Di sini terdapat beberapa data yang sudah ada pada slide sebelumnya, seperti penjualan. Di sini setelah tertera ya, penjualan untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, dan juga setahun. Lalu untuk persediaan akhir sudah ada juga pada tabel sebelumnya yang akan ditaruh pada triwulan 4, lalu untuk persediaan awal akan ditaruh pada triwulan 1. Lalu untuk produk jadi sudah ada juga pada tabel sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Lalu pertama di sini saya akan menghitung penjualan pada triwulan 1. Untuk produk jadi sirup mangga terdapat 23 botol, lalu untuk persediaan awal terdapat 4 botol. Untuk menghasilkan produk siap jadi, perhitungannya itu produk jadi 23 botol ditambah dengan persediaan awal 4 botol menghasilkan 27 botol. Lalu untuk mencari persediaan akhir yaitu produk siap jual 27 botol dikurang dengan penjualan 23 botol menghasilkan 4 botol. Lalu untuk sirup leci produk jadi terdapat 16 botol, persediaan awal terdapat 3 botol sehingga menghasilkan produk jadi 19 botol. Lalu untuk mencari persediaan akhir yaitu produk siap jual 19 botol dikurang dengan penjualan 16 botol sehingga menghasilkan 3 botol. Lalu untuk sirup stroberi produk jadi terdapat 11 botol, lalu untuk persediaan awal terdapat 3 botol sehingga menghasilkan produk siap jadi 14 botol. Lalu untuk mencari persediaan akhir terdapat produk siap jadi 14 botol dikurang dengan penjualan 11 botol sehingga menghasilkan 3 botol. Lalu untuk total terdapat produk jadi sebanyak 50 botol dikurang dengan persediaan awal 10 botol menghasilkan produk siap jadi 60 botol. Lalu untuk menghitung persediaan akhir terdapat produk siap jadi 60 botol dikurang dengan penjualan 50 botol menghasilkan 11 botol. Lalu untuk triwulan 2 persediaan awalnya itu dari persediaan akhir pada triwulan 1. Jadi persediaan awal pada triwulan 2 itu akan diambil dari persediaan akhir triwulan 1. Begitupun dengan triwulan 3 dan 4. Selanjutnya saya akan menghitung penjualan dalam setahun. Di sini terdapat produk jadi sebanyak 107 botol ditambah persediaan awal 4 botol menghasilkan 111 botol. Lalu untuk mencari persediaan awal yaitu 111 botol dikurang 104 botol menghasilkan 7 botol. Lalu untuk sirup leci produk jadi terdapat 67 botol ditambah dengan persediaan awal 3 botol menghasilkan produk siap jual 70 botol. Lalu untuk mencari persediaan akhir yaitu 70 botol dikurang dengan 67 botol penjualan menghasilkan 3 botol persediaan akhir. Lalu untuk sirup stroberi produk jadi terdapat 53 botol dan persediaan awal terdapat 3 botol. Lalu hasil produk siap jual terdapat 56 botol. Lalu untuk mencari persediaan akhir produk siap jual 56 botol dikurang dengan penjualan 51 botol menghasilkan 5 botol. Lalu untuk yang totalnya di sini ada produk jadi sebanyak 227 botol ditambah dengan 10 botol menghasilkan 237 botol. Lalu untuk mencari persediaan akhirnya yaitu 237 botol dikurang 222 botol menghasilkan 15 botol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau salah dalam penyebutan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.